Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kalimat keterangan dalam bahasa Arab yang wajib mansub ya. Kita sudah belajar apa saja? Masdar ya, masdar, kemudian zaraf zaman, zaraf makan, kemudian hal, dan sekarang kita akan bahas tamyiz. Tamyiz agak mirip dengan hal ya. Bedanya kalau hal itu menjelaskan tata caranya ya. Kalau tamyiz menjelaskan zatnya, bendanya. Ya. Contohnya misalkan kita ingin mengatakan saya memiliki 90 buku. Buku sama 90 ya? Berapa? Malaktu tis'ina kitaban. Kalau kita berhenti pada tis'in saja, jelas nggak? Enggak. Saya memiliki 90. Antum tanya kagak? 90 apaan? Nah, malaktu tis'ina kitaban. Ya. Malaktu tis'ina kitaban. Saya memiliki 90 buah buku. Nah, ini disebut dengan tamyiz karena dia menjelaskan zatnya. 90 ini apa sih? Ya. Kitaban, buku. Contoh lain ya. Toba. Toba artinya apa? Wangi. Toba Muhammadun nafsan. Si Muhammad itu wangi. Toba Muhammadun. Ya mungkin sudah jelas sampai di sini. Mungkin karena si Muhammad ini tukang parfum, ya, tukang jualan parfum, jadi dia wangi. Tapi terkadang kita bisa memalingkan suatu kalimat ke makna yang lain. Misalkan Toba Muhammadun nafsan, berarti yang wangi tubuhnya, badannya. Bisa jadi yang wangi rumahnya wangi, atau mobilnya yang wangi. Toba Muhammadun baitan, bisa. Toba Muhammadun sayyaratan. Ya, jadi Muhammad itu wangi. Mobilnya, rumahnya, orangnya sih bau. Gitu ya. Jadi ini disebut dengan tamyiz, dia menjelaskan zatnya, ya. Misalkan lagi anta ajmalu minni. Engkau lebih ganteng dari saya. Misalkan faktanya kita lebih ganteng dari dia, tapi kita mau ngeledek orang yang kita ajak bicara. Anta ajmalu minni. Apa misalkan? Kitabatan. Bukunya. Bukan, kitabatan apa? Tulisannya. Tulisannya. Kan kita mau ngeledek dia. Anta ajmalu minni. Dia bangga kan? Ya dong, gua lebih ganteng dari Tulisannya lu. aja. Kitabatan. Tulisannya yang lebih bagus. Atau ana ajmalu minka, misalkan sebaliknya, kalau dia yang lebih ganteng dari kita, tapi kita mau menonjolkan sisi lain dari kita yang lebih bagus dari dia, bisa kita katakan ana ajmalu minka baitan. Oke, lu boleh lebih ganteng dari gua, tapi rumah gua lebih bagus dari lu. Ana ajmalu minka baitan, ana ajmalu minka sayyaratan. Tapi kayaknya sombong banget deh. Ini contoh ya, cuma contoh aja ya. Ana ajmalu minka wajhan. Nah, ini untuk menegaskan bahwa memang wajah saya lebih ganteng dari wajah Anda. Tapi kalau yang lebih bagus yang lain, bisa kita pakai ana ajmalu minka zaujatan. Istri saya lebih cantik dari Anda. Ya jelas lah orang dia cowoknya. Kayak gitu ya. Ini tamyiz. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama untuk menjelaskan bilangannya. Jadi kalau kita ingin menyebut satu jumlah benda, pakai tamyiz. Ya. Ishtaraitu ya isyrina na'jatan. Ishtara itu apa? Membeli. Saya telah membeli isyrina 20. Kalau kita berhenti di kata isyrina aja, orang nanya kan, apa yang kita beli? Ya. Na'jatan, Kambing. kambing. Seperti itu.
Ya. Ini tamis. Dan tamis ini syaratnya hanya ya apa syaratnya? Harus nakirah. Jadi nggak boleh pakai al, ya. Nggak boleh misalkan tadi toba Muhammadun an-nafsa, nggak boleh. Dia harus nakirah. Karena nanti dikhawatirkan jadi apa? Salah seperti yang jadi sifat naat ya. Jadi tamis nggak boleh, ma'rifatnya. Toba Muhammadun an-nafsa nggak boleh. Ishtaraitu ishrina an-najata nggak boleh. Jadi harus dalam keadaan nakirah, ya. Tapi pada pertanyaan untuk tamis. Jadi bedanya yang sama hal itu. Jadi kalau hal itu kan tadi dia menjelaskan apa? Keadaannya. Tapi kalau lihat nih nafsan, badan itu kan benda ya, zat ya. Toba Muhammadun nafsan. Kemudian ishtaraitu ini artinya kosong ya. Ishtaraitu ishrina, terserah mau beli apa, kitab misalkan. Kitab ini jelas benda, bukan cara ya. Dia menjelaskan zatnya dari 20 ini. Ishtaraitu ishrina kitaban ya. Kalau kita lihat ya contoh-contoh di sini, tasabbaba Zaidun arafan. Tasabbaba itu mengalir. Si Zaid itu mengalir. Apanya? Arafan, keringatnya. Atau daman. Darahnya. Serem banget ya. Tasabbaba Zaidun daman. Zaid itu mengalir darahnya ya. Kalau digabung boleh nggak Ustaz? Jadi Mana? tamyiz digabung sama hal. Boleh. Contoh tadi kan Contohnya apa? Muhammadun istaro itu isrina kitaban mutabassiman. Itu boleh nggak Ustaz? Bisa. Saya membeli 20 buku dengan tersenyum gitu. Emang kenapa? Emang bukunya kenapa? Murah kali Ustaz. Dapat diskon nggak itu? Nah, karena dapat diskon ya. Isra itu isrina kitaban mutabassiman. Bisa banget. Untuk hal atau Itu hal yang Bukunya ini kali apa? Buku lawak jadi sambil senyum ya. yang jualan tadi kan ya. Tafaqqa Bakrun Syahman, ini menjadi diri sendiri nih. Tafaqqa Bakrun Syahman. Si Bakar itu berlapis-lapis. Lemak ya. Syahman lemaknya. Ini contoh dari kitab Jurmiyah nih ambil. Ishtaraitu ishrina baqaratan. Saya membeli 20 ekor sapi betina. Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu. Bukan Zaid yang lebih mulia dari, tapi bapaknya. Mungkin Zaid orangnya bandel kali, tapi bapaknya orang yang mulia. Zaidun akramu minka aban. Oh iya. Wa ajmalu minka wajhan. Dan lebih ganteng. Apa yang lebih ganteng? Wajahnya. Gak bisa nih, wa ajmalu minka baitan. Rumahnya lebih bagus. Wa ajmalu minka sayyaratan. Dan memang tamis ini bisa kita gunakan buat meledek seseorang. Ya kan? Dipotong dulu. Udah seneng duluan, dijatuhin. Toba Muhammadun. Muhammad itu wangi, wis ya dong gue wangi. Kitaban, bukunya yang wangi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kita bisa melihat contoh-contoh ya. Contoh-contoh tamis dalam Quran ya. Di Al-Baqarah ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman asyaddu, sangat tinggi. Apa yang sangat tinggi? Hubban, cintanya lillah pada Allah. Ya. Contohnya ya, jadi memang biasanya yang pakai isim tafdil, setelah isim tafdil itu tamyiz. Ya. Isim tafdil itu Ustaz, yang asal Isim itu tafdil itu superlative degree, the most. paling Ahsanu itu berarti paling baik, asgoru paling kecil, akbaru paling besar. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 1 itu ada contoh lain ya dari tamyiz. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan. Dan tatkala kami janjikan kepada Musa 40 apa?
lailatan malam. Dan lailatan di sini bukan zorof tapi tamyiz, karena dia tidak menjelaskan keterangan waktu, tapi dia menjelaskan 40 apa? 40 malam, ya. Begitupun dalam surat Yusuf ayat 4, Idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat ahada asyara kaukaban. 11 apa? Bintang, kaukaban, wasyamsa dan matahari dan bulan, ya. Nah, ini ada contoh yang agak lain lagi di surat Al-Qamar ayat 12, ya. Wa fajjarnal arda uyunan, ya. Dan kami pancarkan dari bumi. Apa yang kami pancarkan dari bumi? Uyunan, mata air. Ya. Contohnya lagi, ya, yang agak beda apa ya? Memang yang paling banyak isim tafdil, ya. Contohnya dalam hadis Abu Dawud, ya, di situ disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini ada 2 contoh, ya. Akmalul mu'minina imanan, sepaling sempurnanya seorang mukmin, apanya? Imanannya. Ahsanuhum, yang paling baik. Apanya yang paling baik? Khuluqan, akhlaknya, ya. Nah, ini tamyiz juga. Baik, pada pertanyaan untuk tamyiz. Jadi bedanya tamyiz dengan hal adalah kalau hal menjelaskan tata cara, hayat, kondisi. adapun tamyiz menjelaskan zat, az-zawat, ya, zatnya, bendanya, ya. Itu perbedaan antara hal dengan tamyiz. Mansub semua. Ya, karena kita lagi bahas keterangan yang mansub. Pokoknya kita curiga aja udah. Kalau ketemu yang tiba-tiba dia masuk padahal bukan maf'ul bi, ya. Itu kalau nggak hal tamyiz, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Contohnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini fiilnya lazim, ya. Siapa berpuasa. Tiba-tiba nasab. Kalau nggak hal tamyiz, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Artinya apa sih? Siapa yang berpuasa imanan, Dalam kondisi. bukan dalam kondisi sebetulnya. Dalam kondisi, ya, benar, ya. Imanan, ya, waktu saban dalam kondisi beriman dan mengharapkan pahala. Nah, berarti imanan ini hal, ya. Karena bisa juga dia nyerempet maf'ul min ajli nanti. Nanti kita akan belajar keterangan tujuan. Jadi dia melakukan sesuatu dengan tujuan apa? Misalkan koma, ya, koma an-nasu ijlalan lil amiri. Para manusia berdiri ijlalan. Ijlalan itu apa? Untuk menghormati lil amir, sang pemimpin, presiden misalkan. Itu contoh maf'ul min ajli. Dan memang nanti terkadang agak nyerempet antara hal dengan maf'ul min ajli, dan antum akan sampai pada satu titik di mana kita nggak usah peduli itu namanya apa. Yang penting kita paham maknanya. Seperti itu. Terkadang ada satu kata yang bisa kita anggap sama. Bisa dibilang na'at, bisa dibilang badal. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahalamin. Itu ada yang mengatakan Rabbi ini badal. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Tapi ada yang mengatakan ini na'at. Siapa Allah? Yang ia merupakan Tuhan, yang pemiliknya Allah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ada yang bilang badal, ada yang bilang na'at. Nah, pada akhirnya mau dibilang badal, mau dibilang na'at, yang penting maknanya kita pahami, begitu. Nanti atau akan sampai pada titik di mana tidak ada gunanya berdebat tentang istilah. Terserah mau dibilang badal, mau dibilang na'at, yang penting kita paham maknanya. Seperti itu. Ya. Jadi ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.